Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali di YouTube channel saya ini. Di sini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya, untuk tahapan kelanjutan beriklan di TikTok Ads Manager. Jadi yang tahapan yang kemarin di video pertama saya itu, mudah-mudahan teman-teman semua udah bisa memahami. Yang terpenting kita di sini untuk memulai beriklan di TikTok ini kita harus tahu produk apa yang mau kita jual. Di sini saya akan mencontohkan saya menjual aksesoris yaitu jam tangan. Yang kita butuhkan untuk selanjutnya yaitu yang pertama akun Gmail. Dari teman-teman semua saya rasa untuk membuat akun Gmail sudah paham ya. Dan selanjutnya website. Kalau di sini saya memakai Berdu sebagai contohnya, karena saya sudah membeli domain di Berdu ya. Dan teman-teman bisa juga nanti membeli domainnya di memakai WordPress, Niaga Hoster gitu dan lain-lain sebagainya. Masih banyak ya. Dan setelah itu di sini kita siapkan juga akun Canva. Akun Canva ini ada juga yang biasa sama yang pro ya. Kalau bisa yang pro itu sekitaran 15-an ribu per seumur hidup kayaknya nih. Di sini saya juga udah login memakai akun yang pro juga ya. Cuma di sini buat contoh aja saya login dengan akun yang biasa. Oke, jadi di sini setelah teman-teman semua udah memiliki akun Gmail, di sini teman-teman bisa klik di browser di Google browsernya itu cara daftar TikTok Ads Manager. Di sini kita akan diarahin pada halaman ini ya. Karena saya sudah daftar, jadi teman-teman di sini saya cuma sedikit menjelaskan saja bagaimana cara tahapan mendaftarnya. Di sini paling kita sudah disuruh ngisi form inputan, masukkan Gmail, alamat. Kita tunggu ya. Nah, di sini buat akun Gmail, dia di scroll paling bawah. Di sini ada. Di sini teman-teman bisa isi di manakah perusahaan yang terletak di Indonesia, betul nama bisnis Anda ya terserah. Misalnya di bagian kecantikan, di bagian aksesoris itu terserah. Misalnya di sini saya contohkan nama bisnisnya aksesoris saja, aksesoris. Nah, selanjutnya di sini mata uang, kita bisa memilih mata uang dolar dan rupiah. Di sini biar aja rupiah, dan masukkan email teman-teman yang sudah terverifikasi tadi, email yang baru teman-teman bikin atau email teman-teman yang udah lama, teman-teman masukkan di sini ya. Dan selanjutnya di sini jangan lupa di checklist ini juga. Setelah itu industri di sini sesuai dengan bisnis teman-teman semua. Kalau misalnya di produk kecantikan, berarti di sini isi dengan produk kesehatan, kecantikan. Kalau misalnya di situ menjual aksesoris, itu terserah kita mau bikin misalnya pakaian atau segala macam gitu aksesorisnya. Di sini ada semua nih pilihannya, e-commerce, e-game, jasa, desain, fotografi, layanan kecantikan. Jika teman-teman menjual produk kecantikan, dan di sini masih banyak nih pilihan yang lain. Di sini kan saya fokusnya buat contoh kita bikin jalankan iklan di TikTok Ads Manager ini, saya menjual jam tangan. Kita anggap sudah isi ini ya, kita skip biar aja. Di sini masukkan nomor telepon teman-teman semua yang bakal digunakan untuk verifikasi ya, kirim. Setelah itu teman-teman nanti akan diarahin langsung ke menu loginnya si TikTok gitu. Di situ setelah daftar teman-teman langsung disuruh isi inputan email, password, udah daftar langsung login ke menu dashboardnya TikTok Manager. Jadi disinilah kita nanti akan beriklan. Sambil kita menunggu loadingnya TikTok Manager ini, yang perlu kita siapin dulu yaitu websitenya.
Di sini saya sudah bikin contoh aja website jam tangan di sini ya. Kita ambil contoh dulu, kita coba lihat. Ini website baru saya bikin. Jadi di sini teman-teman bisa ambil contoh juga. Jika teman-teman menjual produk kecantikan ya, foto-foto tentang produk kecantikan aja lah yang teman-teman bikin di sini. Nah, di sini saya ambil contoh jam tangan gitu. Nah, ini salah satu yang menjadi daya tarik buat nantinya orang-orang yang order. Di sini saya ambil fotonya di Google aja ya. Ini bukan produk yang saya jual. Kata-kata ada beli gratis, beli 1 gratis 5, ada cashbacknya gitu. Nah, di sini yang perlu didesain ya, di sini kan saya desainnya cuma abal-abalan aja. Ini buat contoh aja. Jadi teman-teman nanti bisa desainnya sebagus mungkin. Di sini jangan lupa ditambahin tombol. Tombol di sini ini nanti kita ngelink ke WhatsApp kita, ke WhatsApp CS yang kita sediain gitu loh. Kalau bisa nanti WhatsApp tuh jangan WhatsApp pribadi teman-teman, dikhususkanlah nomor WhatsAppnya tuh buat WhatsApp berjualan. Nah, selanjutnya di sini setelah teman-teman sebelum teman-teman melanjutkan untuk iklan, di sini kita harus siapin dulu yang namanya pixel. Pixel di sini berguna buat kita ngebantu kita baca metrik ini ya. Nah, di sini ini manajer peristiwa. Di sini kita kan fokusnya peristiwa di website, kita mau ke website, jadi kita tuh cuma butuh si pixel ini ngerekam apa aja sih yang dilakukan dari calon customer kita di website kita setelah dia ngeklik iklan kita di TikTok gitu. Di sini saya juga udah bikin pixel lama saya ya di sini. Nah, di sini masih aktif ya, pixel Ramadan. Membuat pixel ini ya cuma tinggal klik, kalau jika belum ada pixel satupun nanti kita akan diarahin langsung buat pixel. Kalau bisa di situ buat pixelnya manual aja ya, manual, ikutin tahap-tahapannya tuh udah jadi gitu. Dan setelah itu pixel ini, kode ini kita butuhin buat kita tambahin di website kita. Di sini kita masukin. Setelah kita masukin di sininya, lanjut. Di sini kita pilih apps. Nah, di sini ada TikTok Pixel namanya. Oke, kita tambahin apa nama pixel kita tambahin kode pixel yang udah kita bikin di akun TikTok Ads Manager ini ya. Di sini udah segitu aja. Kalau jika udah, simpan, klik, nanti dia akan muncul di halaman yang bakal kita pakai buat iklan. Di sini kan kita mau jual jam tangan nih. Nanti di sini jangan lupa ditambahin di bagian tombol. Di sini teman-teman klik di sini. Di sini bisa diedit, mau pesan ke sekarang, mau konsultasi atau segala macam gitu. Di sini khusus TikTok kita pilih TikTok aja. Kalau di sini ada FB Ads juga ya. Kalau di sini kita kan khusus TikTok. Di sini semua pixel udah ada. Jadi jangan lupa nanti di sini kita isikan klik pixel yang mana yang mau kita pakai, klik aja. Kalau di sini kan selain dari pixel yang bukan di akun yang ini ya saya pakai. Jadi di sini nanti teman-teman apa nama pixel yang ada di TikTok Ads Manager-nya di sini, itulah yang diklik. Misalnya di sini kita klik ini. Oke, di sini jangan lupa bikin aja 1000. Nah, di sini di target kita kan khususnya buat ngelink ke WhatsApp ya. Di sini ngelink ke WhatsApp, kita klik WhatsApp. Masukinlah nomor teman-teman, nomor-nomor yang bakal kita jadiin buat
layanin customer kita buat orang yang pesan nantinya. Masukkan di sini, saya misalkan contoh aja di gini ya. Oke. Dan selanjutnya gini, ini kan khusus tampilan desktop. Kalau misalnya kita khusus tampilan untuk Android, kita pilih di sini. Di sini saya rekomendasikan buat tambahin floating buttonnya ini, biar nanti orang scroll tuh tombol ini tetap ada. Jadi nanti calon customer kita tuh nggak capek-capek nge-scroll ke atas lagi kalau tombol ini udah kelewatan gitu. Jadi tombol ini harus ada terus. Di tombol ini kita sama settingannya bersama juga dengan tombol yang tadi. Kita pilih WhatsApp, masukin nomor telepon. Ya di sini salam membuka, masukin aja lah selamat siang, selamat halo admin gitu-gitu. Di sini kita pilih pixelnya juga. Setelah pilih dimasukkan 1000 per pixel value-nya di sini. Oke. Kita simpan, coba cek ya di sini. Oke, di sini udah tampil nih. Ini khusus desktop ya. Nanti kita testing juga buat gimana dia tampilannya di ini, di Android, di smartphone. Nah ini contoh tampilan di smartphone, kita bisa pilih seleksi, kita anggap aja iPhone XR ya di sini. Nah tombol ini tetap ada. Jadi walaupun nanti customer kita tuh scroll ke bawah sampai ke bawah ke bawah ke bawah gitu, ini tombolnya tetap ada. Oh yaudah nih, saya yakin nih, saya mau pesan satu deh. Dia langsung klik, dia langsung ngelink ke WhatsApp gitu. Nah di sini buat selanjutnya, kita sebelum kita mulai ngiklan di sini, kita harus ada kontennya dulu. Ini lantaran akun baru ya. Di sini saya ambil contohkan aja. Coba kita close dulu. Oh nggak bisa. University. Oh di sini panjang. Oke, kita coba lanjut aja ya. Di sini create design. Di sini kita kan fokusnya bikin iklan TikTok nih. Kita coba bikin iklan TikTok. Jadi gini, resolusi layar buat ukuran iklan di TikTok sama di Facebook, Instagram pun itu beda. Kalau Facebook sama Instagram itu sama. Jadi kalau TikTok ini dia beda sendiri. Dia ada ukuran khusus. Jadi di sini kita tulis TikTok. Di sini kita klik aja nih. Nah, ini ukurannya 1080 dikali 1920. Ini kita ambil contoh aja ya. Sambil belajar kita cara desain pakai Canva. Jadi nanti teman-teman jangan terlalu terpaku dengan desain yang saya bikin ini, soalnya yang ini saya bikin asal-asalan aja buat berbagi ilmu aja. Nanti teman-teman desain lah sebagus mungkin, semantap mungkin, semenarik mungkin gitu. Di sini kita bisa upload nih foto-foto yang bakal kita bikin buat desainnya. Teman-teman cari, kalau misalnya produknya udah ada, nanti kan teman-teman foto ulang lagi, bikin background yang bagus, atau misalnya produk ini ada di Google, ambil foto di Google aja gitu, enggak masalah. Kita upload di sini. Ini kita pilih, kita masukin dulu ya. Kita masukin dulu di sini. Kita tunggu loading. Di sini udah muncul. Kita bisa bikin semaunya kita aja gitu. Mau bikin sebagusnya, semantapnya gimana. Sini kita edit. Ini kita bikin buat contoh aja. Di sini
tambahin teks, pilih teks yang bagaimana. Di sini saya contohkan bilang ini aja. Oke, di sini misalnya di sini kita kasih teks yang menarik. Blok 1/3 misalnya di sini. Tambahinlah di sini ada elemen, kita bisa juga bisa nyari promo atau gimana. Sini bisa kita pilih di sini ya. Mungkin dengan Photoshop atau yang lainnya mungkin bisa lebih lengkap juga fitur buat ini ya, buat ngedesain konten. Di sini kita ambil ini juga, cuma buat contoh teks promonya. Habis itu kita anggap ini kita tes dulu. Oke, jadi deh konten TikTok kita download. Ini tetap MP4, kita download ya, kita biarin dulu dia ke download. Oke, sini udah di download. Sini kita pindahin aja ya, yang sudah beli satu. Nah, kita pindahin aja di desktop, di file desktop kita. Oke, di sini. Nah, selanjutnya di sini kita mulai bikin campaign baru. Kita udah mulai bisa jualan. Sambil menunggu loadingnya jaringan yang begitu lama. Oke, di sini kita coba lihat, soalnya kita membutuhkan link URL website jualan kita ini. Ini bakalan kita masukin ke sini nanti ya. Nah, di sini kita mulai klik kampanye, campaign. Nah, di sini masih kosong, soalnya ini udah saya hapus semua konten campaign saya yang nggak saya pakai lagi di sini ya. Nah, di sini kita buat, atau bahasa Inggris nanti di sini ada create, kita bikin campaign baru. Di sini masih banyak, ada lagi namanya trik-trik yang dipakai buat strategi yang dipakai buat beriklan di TikTok. Ada nanti yang namanya audiens khusus, audiens serupa. Di situ biasanya orang bilang kalau bahasa digital marketingnya itu LLA, sama dengan audiens yang sudah kita miliki, kita bisa pakai untuk campaign yang kita bikin baru lagi gitu. Jadi TikTok ini logikanya, algoritmanya itu
dia bisa ngebantu kita, dia sudah paham kita tuh bikinnya gini, hey TikTok, saya mau pasang iklan nih, jadi saya bikin konten, saya bikin campaign, nanti kamu bantu deh, saya cariin buat saya audiens yang cocok dengan produk yang saya jual ini gitu. Jadi si TikTok ini udah hampir sama lah dengan Facebook Ads. Dia tuh algoritmanya sudah bisa memahami gitu. Ya sembari kita nunggu, oke di sini. Nah di sini akan ada pilihan lagi nih, tujuan kita, ada jangkauan, lalu lintas, konversi, dan semacam gini sampai bawah. Kalau di sini kan kita yang kita butuhkan itu kan tindakan dari apa aja tindakan yang dilakukan calon customer kita di website kita nantinya. Di sini kita cuma butuh tujuan kita itu konversi gitu. Tapi kalau biasanya orang-orang buat awal-awal biasanya dia make make jangkauan, make prospek biar lebih berkembang dulu iklannya. Cuma nanti di next video bakal kita bahas juga. Ini fungsinya apa nih? Ini fungsinya apa gitu. Kalau sekarang ini kita fokusnya ke konversi. Lantaran kita di sini langsung mau ngetes buat nayangin iklan campaign kita pakai pilih konversi dulu. Di sini terserah teman-teman semua mau bikin campaignnya apa gitu. Kalau di sini saya bikin dulu konversi. Konversi. Nah, di sini ada lagi nih pengoptimalan anggaran campaign. Kita bisa pasang anggaran kita tuh beriklan kita tuh di campaign atau di ads groupnya nanti gitu. Kalau di sini untuk pertama kita bakal masang budget iklan kita tuh di ads group aja. Oke, kita lanjutkan. Stepnya lagi kita bakal diarahin ke bagian grup iklan. Di sini kita bisa nyeting semua nih, anggaran, jenis promosi, penempatan, jenis materi iklan, penargetan, bla bla bla, segala macam gini. Di sini kita tetap ikutin bikin namanya sesuai dengan campaign aja biar kita nggak ragu ya. Konversi. Oke, kita lanjut. Di sini jenis promosi kita tuh kan bukan aplikasi tapi di situs web. Kalau sini di jenis aplikasi ini biasanya dipakai orang buat iklan aplikasinya biar orang tuh download, tinggal ke Play Store, ke App Store. Kalau di sini kita kan jenis promosinya di situs web. Kita klik situs web. Ini jaringan siangnya agak rada-rada lelet juga ya. Oke di sini. Nah di sini kita bisa pilih pixel yang sudah ada di akun di sini tadi. Di sini kan saya ambil contoh pixel Ramadan tadi kan. Di sini kita klik pixel Ramadan, kita ambil contoh pixel yang ini. Pixel yang sudah kita bikin di akun yang ini. Setelah itu di sini ada yang namanya event. Event ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita setting di bagian tombol di sini ya. Semua tombol yang ada di situs web kita tadi yang ini kita bikin event. Sini saya lupa tadi bikin di sini di sini event di sini kita bikin add to chat aja, add to chat. Jadi di sini kita sesuaikan juga biar si pixel ini nanti ngerekam dan ngasih laporan ke kita sesuai dengan apa yang terjadi di situs web gitu. Di sini add to chat berarti menambahkan keranjang. Selanjutnya kita nunggu. Di sini penempatan kita bisa milih penempatan iklan kita itu bakal tayang di mana. Kalau kita sekarang kan khususnya di TikTok aja nih, di TikTok berarti TikTok aja yang kita pilih. Di sini ada pengaturan lanjutan. Kita tunggu pengaturan lanjutan. Di sini kita bisa nutup kolom komentar. Kalau biasanya kalau produk kita ini kan kalau misalnya teman-teman semua bisa
bikin fake komen, ngebalas komen-komen, nanti komen positif negatifnya mesti ada nih yang di sini kan. Kalau saran saya tutup aja gitu, biar nggak ada respon negatifnya. Nanti takutnya kita jualan orang rame yang ini bohong nih, ini jam tangannya nggak bagus, ini gini gini gini. Daripada kita dapat respon yang tidak baik gitu kan, lebih baik kita tutup aja kolom komentarnya. Dan selanjutnya di sini pengunduhan video kita bikin. Kalau konten kita tuh nggak bisa di video, biar kita aja yang nayangin video ini gitu, nayangin konten ini. Dan di sini ada namanya jenis materi iklan. Jadi jenis materi iklan ini kita bisa bikin satu campaign, satu grup adset, dan bisa banyak sampai 30-an konten yang kita bikin. Kalau di sini kita main polos dulu ya, biar yang di next videonya kita bahas lagi nih jenis materi iklannya, gimana cara makainya. Kalau untuk sekarang kita pasang satu campaign, satu grup, satu adset gitu, satu konten aja gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini demografis negara lokasi yang kita pilih Indonesia. Kalau teman-teman udah boleh dibilang udah mahir di sini, teman-teman boleh bisa juga nih main di luar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Kalau sekarang kita fokusnya ke di Indonesia dulu ya di sini. Nah, dan di bahasa sini teman-teman bisa setting juga nih mau pakai bahasa apa, bahasa Inggris, Jepang, bahasa Indonesia, Melayu. Kalau sini tanpa batas saja ya, biar si TikTok ini nanti yang menyesuaikan. Misalnya kalau bahasa di daerah Jawa nanti otomatis kan pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, di sini gender, di sini kita bisa pilih target kita tuh mau ke pria, wanita. Kalau di sini kan kita jualan, di sini saya contohkan kan berjualan jam tangan. Perjualan jam tangan di sini berarti pria wanita. Oke, tanpa batas. Di sini usia tanpa batas. Oh, biasanya kalau jam tangan ini kan sesuai target dengan kita. Kalau misalnya nanti kita jualan produk kosmetik, berarti kan kita target kita tuh kan wanita gitu, wanita. Dan selanjutnya untuk usia, kalau kita jualan kosmetik jualan produk kecantikan, rata-rata umur 25 sampai 40-an atau sampai 50-an. Kalau di sini kan saya ambil contoh jualan jam tangan. Kita bisa berjualan untuk anak-anak. Kita checklist 13 sampai 17, 18 24, 25, 35 sampai 34. Saya rasa sampai umur 35 ini bisa jadi orang masih tertarik dengan jam tangan saya gitu. Kalau misalnya teman-teman jual produk kecantikan, bisa aja teman-teman pilih juga yang ini. Kalau untuk produk kecantikan, teman-teman berarti nggak milih yang umur 13 sampai 17, soalnya itu masih tergolong anak-anak gitu kan. Selanjutnya gini, di audiens ini kita kosongkan dulu. Nanti di sini ada lagi pembahasan yang namanya audiens khusus, audiens serupa. Di sini biasanya kalau dibilang sama orang-orang digital marketing itu LLA gitu, look like audience. Ini bisa kita pelajari di tahap selanjutnya gitu. Di minat dan perilaku di sini bisa diisi, pilih peminat yang kita pilih. Cuma di sini untuk konten pertama ini bisa dipilih orang-orang yang minat dengan apa sih biasanya di TikTok, bisa kita pilih di situ. Kalau saran saya untuk kita baru-baru mulai gitu kan, kita baru-baru mulai, kita main polos saja gitu, nggak pakai interest, nggak pakai ada pakai ada tambahan minat perilaku, interaksi video dan segala macamnya. Nah, di sini kita bisa setting juga nih perangkat yang bakal kita bolehin tayang video kita ini, khusus Android, khusus iOS. Kita bisa milih versi Androidnya. Kalau di sini kan saya saranin buat polos-polos aja, biar si TikTok ini nyari sendiri nih yang audiens yang cocok buat konten kita ini. Selanjutnya model perangkat, kita bisa milih jenis merek perangkatnya, merek Oppo, Vivo, Realme, Redmi. Nanti bisa kita setting juga. Kalau di sini kita biarin dulu.
Di sini jenis koneksinya bisa kita pilih WiFi. Di sini ada 2G, 3G, 4G, 5G juga udah ada nih. Kita bikin tanpa batas saja dulu. Operatornya bisa kita pilih. Nanti operatornya jenis Telkomsel, XL, Axis gitu bisa kita pilih juga. Di sini ada juga nih harga perangkat. Kita bisa milih yang khusus harga smartphone-nya customer kita tuh yang di atas 2 juta sampai 5 juta bisa kita bikin. Kalau sekarang nih kita bikin tanpa batas aja. Nah, dan selanjutnya di sini untuk memperluas penargetan kita kan tadi cuma target milih milih usia aja. Kalau gender kita tadi kan boleh pria, boleh wanita. Kalau di sini kalau saya biasanya pakai checklist di bagian yang kita pilih di atas. Di sini yang bisa dipilih usia biar makin luas nih audiens kita ya. Ini kan luas 97 juta sekian. Oke, kita lanjutkan di sini. Di sini kita pasang anggaran yang kita bayar nih di TikTok buat 1 kali 24 jam. Kalau di sini kan yang saya bahas kemarin kan kita tuh bisa bayar 100.000 per hari. Cuma di sini di settingan ini di anggaran harian ini dia tuh wajib minimalnya 200.000. Jadi gini, bisa teman-teman di sini isi 200.000. Nanti di bagian top up-nya teman-teman top up aja di 100.000 gitu. Di sini kita bisa jadwalkan juga nih mau jam tanggal berapa, mau iklan kita tayang nih, mau jam berapa, di waktu yang mana. Kalau di sini kita biarin aja terus jalan sesuai dengan si TikTok nih. Nah, selanjutnya di sini penawaran pengoptimalan. Di sini kita konversi sesuai konversi. Di sini ada lagi nih strategi penawaran. Strategi penawaran ini sini ada 2, bid standar sama biaya terendah. Ini bakal kita bahas lagi nih nanti di next video. Masih banyak sebenarnya trik-trik yang ada di TikTok nih. Gak jauh beda dengan Facebook Ads. Kalau untuk kita mulai pertama, yang kalau biasa kami bilang tuh panasin akun dulu nih, panasin masa pembelajaran konten dulu nih. Jadi biarin aja dulu main polos-polos tanpa ada isian-isian yang ada target-targetnya dulu. Yang penting kita sesuaikan dulu nih buat wanita atau pria dan juga usianya itu perlu wajib kita isi. Oke, setelah selesai di sini kita klik berikutnya. Ini saya sambil nge-YouTube ya teman-teman, sambil kita nunggu. Jaringan siang hari ini lumayan lama. Oke, kita tunggu. Untuk website ini teman-teman desain lah sebagus mungkin, yang gimana di website ini kita bisa jelasin nih produk yang kita jual ini. Kalau misalnya jam tangan, ini jam tangan yang saya jual terbuat dari bahan logam, talinya terbuat dari kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau misalnya, atau terbuat dari kulit buaya, emang kulit yang tahan gitu. Nanti bisa teman-teman jelasin di sini. Dan jangan lupa untuk promo-promo, diskon, gratis ongkir, itu teman-teman bikin juga, teman-teman tampilin juga nih di websitenya.
biar customer kita nanti lebih tertarik gitu, lebih penasaran, dia pasti ngeklik tombol. Nah, di sini kita pilih bikin nama user dulu ya, jam tangan. Kita tunggu jam tangan. Nah, di sini next. Di sini kita upload konten yang udah kita bikin tadi. Dibatasi nggak biasanya? Oke, kita upload. Oke, di sini kontennya. Oh ya, tadi saya lupa nambahin musiknya di sini di pas kita ngedit video. Teman-teman bisa nambahin musik nih. Jadi teman-teman nanti untuk bagian konten ini teman-teman bisa nyari video yang lagi FYP, video lagu-lagu yang lagi viral-viral yang dipakai sound-sound yang dipakai di TikTok nih. Teman-teman masukin aja gitu. Itu salah satu yang bikin konten kita tuh menjadi naik gitu. Kalau di sini kan saya tadi lupa buat nambahin soundnya gitu, nambahin videonya. Jadi teman-teman nanti bisa tambahin aja. Di sini di Canva tuh nggak begitu sulit buat ngedesain konten. Di sini kan saya cuma ngambil contohnya aja biar teman-teman paham gimana step-step buat iklan. Di sini kan udah mau sampai finishing nih. Nah, di sini satu finishing salah. Oh ya, di sini ada notif dari si TikTok nih lantaran video konten kita ini terlalu rendah. Kita coba dulu ya, kualitas atau volume audio terlalu rendah. Jadi teman-teman nanti tambahin aja. Jadi si TikTok ini udah ada ukurannya nih, video konten yang bagus tuh segini segini segini. Kalau misalnya terlalu rendah nanti dia ngasih notif, kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu besar uh, kapasitasnya, si TikTok nih ngasih notif juga nih. Kita coba juga. Di sini teks di sini nih bakal muncul di sini nanti nih, di bagian sini yang biasanya kita lihat-lihat iklan bersponsor di TikTok. Misalnya di sini kita bikin jam tangan. Jam tangan. Aduh, lama. Jam tangan murah meriah. Di sini kita ambil contoh aja. Kita tunggu. Oke, di sini kan muncul nih jam tangan murah meriah. Nanti terserah teman-teman mau ngasih jam tangan murah meriah promo, lagi ada promo, jam tangan murah meriah diskon, jam tangan murah meriah gratis ongkir ke seluruh Indonesia, terserah teman-teman nanti. Nah, di sini ada kolom URL. Di sini URL yang bakal kita masukkan yang ini, halaman link website kita. Kita copy, kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan. Ini lagi dicek. Sambil kita nunggu, kita setting juga bagian tombol promosinya, tombol tindakannya. Ini tombol tindakan ini yang bagian di sini ya, yang ini yang biasa ada penyesuaian warna dengan warna konten kita di sini. Kalau saran saya di sini teman-teman pilih ya boleh terserah aja sembarangan yang mana aja gitu. Kalau di sini lantaran kita berjualan, kita tuh bisa milih tombol belanja sekarang, pesan sekarang, atau baca selengkapnya, lihat sekarang. Itu boleh menjadi rekomendasi dari saya, boleh pilih yang itu. Jangan pilih sembarangan, kita harus menyesuaikan juga dengan apa yang bakal kita promosikan nih di TikTok gitu. Tapi kalau saya biasa makanya lihat sekarang. Kenapa saya pakai lihat sekarang? Karena di sini kalau misalnya kita langsung bikin tombol pesan sekarang atau belanja sekarang, itu rata-rata customer kita tuh rada-rada takut nih nanti kalau saya klik tombol pesan sekarang, ini
malah langsung kebeli gitu, malah langsung kepesan. Nanti customer kita tuh jadi takut buat ngeklik dulu. Jadi kita bikinlah triknya tuh biar biar customer nih oleh kayak misalnya lihat sekarang, berarti kita bisa dia dia tuh percaya kalau bahwa kalau diklik tombol lihat sekarang nih, berarti kita lihat produknya dulu nih. Biar biar kita cek dulu, nanti kalau cocok baru dipesan. Kalau biasa saya makainya yang lihat sekarang ini. Kita pakai lihat sekarang. Ini nih bahasanya lihat sekarang. Di sini kita checklist udah. Setelah itu ini TikToknya kita cek lagi, TikToknya sesuai TikTok. Oke, kita kirim iklan, kirim. Udah deh, iklan kita udah mulai ditinjau sama si TikTok. Nah, jadi sebelum iklan kita tayang, itu ada beberapa hal lagi nih yang perlu kita perhatikan. Di sini saya tadi lupa juga cara ngasih tahu cara menautkan pembayaran ya, tapi nanti kita jelaskan dulu. Jadi di sini kita harus tautkan dulu nih pembayaran yang kita pakai, metode pembayaran kita pakai buat kita bayarin di TikTok ini. Biasanya tuh kalau kebanyakan orang tuh pakai Bank Genius Bank, Jago Bank, Si Bank, pakai Dana, pakai ShopeePay juga udah bisa. Kalau saya di sini pakai Dana, Dana sama Jago Bank. Nah, di situ nanti kita dikasih dua pilihan lagi nih. Kita bisa otomatis, kita bisa manual. Kalau untuk awal-awal, saya saranin kita teman-teman semua pakai yang manual dulu. Jadi yang manual ini kalau misalnya habis, nanti si TikTok ini otomatis berhenti nih iklan kita tayang gitu. Kalau misalnya kita nanti bikin metode pembayarannya itu otomatis, nanti si TikTok nih dia otomatis langsung narik nih berapapun uang kita yang ada di rekening kita tuh, nanti dia bakal narik sesuai dengan biaya pertayangannya. Jadi makanya kalau bisa buat awal-awal itu maininnya di manual aja, pembayaran manual gitu. Di sini sedang ditinjau sama si TikTok nih iklan kita. Biasanya si TikTok ini paling lama ninjaunya 1 sampai 2 jam. Itu pun tergantung waktu juga ya. Kalau saya biasanya di jam 1 malam, jam 2 malam sampai jam 3 malam. Itu agak lebih cepat biasanya respon dari orang TikTok. Oke, di sini saya jelaskan bagian pembayaran ya. Tadi saya lupa juga jelasinnya di awal. Di sini saya jelasin juga. Jadi tahap pertama setelah kita bikin akun TikTok Ads Manager ini, tautkan dulu nih pembayaran. Cuma di sini saya tadi kelupaan jelasin cara tautkan pembayaran. Oke, kita tunggu dulu. Ini kita close saja ya. Kita close. Ini juga. Sambil kita nunggu. Maaf nih teman-teman, jaringan kalau siang hari di tempat saya ini agak lelet ya. Nah, ini ada notif nih. Anda memenuhi syarat untuk pembayaran otomatis. Jika kita udah sekali 2 kali ngiklan, nanti si TikTok nih ngasih notif nih, ngasih kayak tombol jebakan juga. Jadi hati-hati jangan sampai diklik tombol beralih langsung. Kita harus pahami juga. Antara kita di sini cuma butuh pembayaran manual, kita klik nanti aja nanti. Nah, di sini. Di sini teman-teman, di sini kan saldo saya ini kan masih kosong. Kalau kita mau
ngiklan, otomatis kita harus isi dulu tambah saldo. Nah, di sini sebelum tambah saldo kita harus tautkan dulu. Kalau di sini kan saya udah ada tautkan nih nomor kartu saya. Di sini saya contohkan aja. Klik tambah cara pembayaran baru. Di sini oke, di sini kita bisa milih nih mau pakai metode pembayaran yang mana. Ada kartu kredit, ini pakai Genius, pakai Bank Jago, pakai Cbank. Di sini ada Dana, di sini ada ShopeePay. Setelah teman-teman milih yang mana yang mau dipakai, klik aja kirim, dan nanti bakal diperintahkan buat ngisi data nih. Kalau misalnya pakai kartu kredit atau debit, isi nomor kartu, CCV, tanggal expirednya. Kalau pakai Dana nanti kita disuruh masukin nomor dananya, nomor akunnya gitu. Setelah itu, setelah ditautkan, tambah ini. Setelah kalau misalnya udah diterima, tambah di sini kita cara nambahin saldonya. Nah, di sini saya contohin yang kemarin ya. Kalau misalnya kita di sini top up-nya 100.000, di sini ada lagi nih pajaknya. Jadi 111.000 yang saya bilang kemarin. Jadi 100.000 ditambahin jadi 11%. Kalau 200.000 jadi 222.000 dan terus kelipatannya sampai ke atas gitu. Kalau untuk pertama ya udah di top up aja dulu 100.000. Setelah itu berikutnya nanti kalau misalnya saldo kita cukup buat top up di akun TikTok Manager ini, ya bakal ada notif berhasil gitu. Di sini udah tambah jadi 111.000 nanti kalau misalnya kita top up 100.000. Habis itu ya udah kita udah ngiklan nih gitu. Dan kita tunggu dulu kalau misalnya nanti ada kendala. Biasanya kalau si TikTok ini ada ngasih notif nih kalau misalnya iklan kita nih gagal ditayang, itu ada beberapa penyebab gitu. Yang pertama biasanya si TikTok ini minta minta dokumen, itu biasanya ya. Kalau minta dokumen itu biasanya misalnya minta BPOM, minta file dokumen surat izin usaha. Kalau buat teman-teman saya saranin jangan diisi dulu. Kalau misalnya udah ada notif itu baru nanti nih gimana cara ini ngatasinnya. Nanti di next video saya jelasin juga nih gimana triknya biar akun kita lolos gitu. Dan selanjutnya yang kedua biasanya itu kenapa iklan kita nggak tayang, itu biasanya ada konten pelanggaran. Konten pelanggaran ini maksudnya nanti ada kata-kata clickbait yang misalnya melanggar nih dari aturannya TikTok, misalnya dijamin murah, dijamin 100%. Itu kan salah satu kata-kata yang terlalu over gitu, terlalu meyakinkan gitu. Jadi si TikTok ini ngelarang kita buat pakai kata-kata itu. Jadi coba cari solusi ganti kata-kata yang seperti itu tuh menjadi kata-kata yang lain yang lebih lebih halus tapi tujuannya itu juga gitu. Nah, di sini lantaran saya nggak top up saldo, sebenarnya ini udah tayang nih, udah tayang. Kalau biasanya udah tayang itu dia bakal aktif kayak kayak di bagian campaign. Lantaran kita masang budgetnya di grup, jadi di campaign ini udah aktif gitu. Kalau kita udah top up, konten kita udah ditinjau, nanti bakal status iklan kita tuh aktif kayak gini. Di sini aktif juga di bagian grup. Nah, di sini lantaran tidak tayang, di sini kan ada notif nih pembayaran gagal lantaran saya nggak ada top up gitu. Saya kan cuma sekedar mencontohkan aja sama teman-teman tadi. Nah, di sini juga begitu statusnya. Kalau kita udah top up, iklan kita udah aktif, udah jalan, udah disurvei sama udah ditinjau sama si TikTok, nggak ada nih yang melanggar, nanti bakal hijau aktif, tulisannya aktif. Nah, di sini ada beberapa nih, ini yang namanya metrik nih yang perlu kita bahas juga.
Di sini sedikit saya jelasin juga ya, pembahasan cara membaca metrik. Di sini total biaya. Total biaya ini total biaya selama kita ngiklan. Jadi misalnya kita ngiklan nih di subuh hari nih, habis sholat subuh kita ngiklan nanti sampai jam 12, nanti misalnya udah habis sekitaran 50.000, konversinya berapa, konversi ini berapa kali orang ngeklik. Jadi berapa kali orang yang udah masuk ke website kita sini nih dari iklan TikTok tadi kan diklik dia ngelot ke sini, muncul ke website kita, orang tuh ngeklik tombol ini, dikliknya walaupun dia ngeklik yang ini tapi nggak masuk ke WhatsApp kita, atau dia ngeklik ini, oh ini apa nih, dia kembalikan lagi ke back lagi gitu, itu udah termasuk hitungan satu konversi. Nanti bakal dihitung. Jadi semakin banyak konversi kita, jadi semakin murah nih CPA nih. CPA nih kan click for action. Jadi berapa kali nih orang yang melakukan tindakan di website kita, di tombol kita gitu. Kalau misalnya di sini patokannya biasanya kalau saya di TikTok patokannya CPA, CPM sama CTR. Biasanya itu aja sih saya patokannya. Kalau CPA-nya ini di bawah dari 20 ribuan, 15 ribu, 10 ribu, malah bagus sampai 6 ribuan, ada juga 3 ribuan, itu tergolong murah, iklan kita tergolong murah. Tapi kita bandingkan lagi dengan real chat yang masuk ke WhatsApp kita, customer yang ngechat kita langsung ke WhatsApp. Kalau misalnya konversinya 5, chat masuk cuma 3, itu masih tergolong bagus. Konversinya 10, chat masuknya 7, itu masih bagus. Tapi kalau konversinya 10, chat masuk cuma 2, itu bisa jadi dibilang mahal. Cuma belum tentu juga. Kalau biasanya saya tuh ngebiarin dulu. Kalau memang chatnya itu berkualitas, walaupun orang tuh nggak jadi pesan, tapi orang tuh ngechatnya responnya bagus nih. Oh iya, saya ngumpulin duit dulu nih. Itu kan masih tergolong bagus. Kalau biasanya yang kurang berkualitas chat yang nggak bagus tuh biasanya, oh mahal kali ya, nggak sesuai dengan barangnya nih. Itu salah satu contoh chat yang kurang berkualitas lah gitu. Dan selanjutnya di CPM ini biasanya kalau kami patokannya di bawah dari 35.000 itu masih tergolong murah. Kalau di atas 35.000 itu udah dibilang mahal gitu. Dan CTR ini biasanya kalau iklan kita tuh bagus, CTR-nya pasti tinggi. Bisa jadi sampai 3,1%, 5,1. Ini tayangnya berapa banyak sih video konten kita ini ditayangkan di TikTok gitu. Dan di sini ada jangkauan ini berapa ribu orang yang dijangkau, nanti bakal nampil juga kalau iklan kita udah aktif jalan. Ya, seginilah penjelasan singkatnya. Untuk pembahasan selanjutnya, trik-trik masih banyak lagi pembahasan yang bakal harus kita bahas nih untuk TikTok Ads Manager. Kalau untuk sekarang, untuk mulai dari tahapan awal sampai kita bisa ngiklan, udah paham lah teman-teman semua kan, udah saya jelasin juga tahap-tahapnya gimana, caranya gimana. Jadi setelah kita mulai ngiklan, mas pembelajaran itu kalau si TikTok nih sampai 5-7 hari biasanya masa pembelajaran iklan. Kalau misalnya awal-awal dalam 1 minggu itu masih belum bagus iklan kita, belum ada orang yang ngechat, itu sabar dulu gitu. Sabar dulu, ya si TikTok aja dia butuh masa pembelajaran. Jadi biasanya 5-7 hari ya itu emang tergolong belum bagus. Tapi kalau misalnya emang konten kita tuh bagus, biasanya di atas dari 7 hari masuk ke 8 hari gitu dan seterusnya, itu udah mulai nampak nih, udah mulai kelihatan nih kalau konten kita tuh bagus. Cuma kalau selama 7 hari itu nggak ada sama sekali perkembangan, atau masuk ke hari ke 10 itu nggak ada sama sekali, coba teman-teman koreksi lagi nih, riset lagi nih bagian kontennya. Ini kayaknya kontennya kurang menarik nih gitu. Jadi di konten ini salah satu kunci supaya customer kita tuh, pelanggan kita tuh tertarik gitu. Jangan nanti pas konten kita tuh tayang di TikTok, orang tuh cuma scroll aja, orang tuh cuma ini apa nih, ini kontennya apa nih. Jadi bikin gimana caranya orang tuh
biar pas konten kita tayang tampil di beranda dia tuh stop, minimalnya nonton dulu lah, jangan ngeklik tapi nonton dulu lah, ada daya tertariknya. Wih, murah nih jam tangannya, beli satu gratis 5, beli satu gratis 3 gitu. Jadi orang tuh bakal penasaran, bakal tertarik gitu. Jadi risetnya yang utama juga tuh di bagian konten. Setelah bagian konten oke, udah mateng nih, udah mantap nih kontennya, udah diisi sound juga, sound yang lagi FYP gitu kan, kalau di TikTok lagi naik-naiknya, pasang sound yang itu. Kita cek lagi nih di website kita, kalau website kita ini kurang menarik, kurang serak, orang juga nggak bakalan mau klik tombol WhatsApp ini, tombol pesan sekarang. Kalau misalnya kita ada di sini promo-promo yang menarik, orang pasti tertarik lah. Oh, saya coba tanya dulu nih berapa nih harganya, orangnya klik. Dan setelah itu nanti di bagian WhatsAppnya CS, disitulah kita mainin kayak gimana kita tuh hipnotis orang tuh biar orang tuh order sama kita, beli barang kita. Ya minimalnya di yang bisa untuk jadi customer service tuh orang yang biasa ngolah lah gitu kan. biasa orang yang biasa pandai ngomong, biar awalnya orang tuh nggak mau, tapi lantaran pengolahan kata waktu chat itu bagus, jadi orang tadi itu mau beli, customer kita tadi itu mau beli gitu, jadi mau order gitu. Padahal dia udah bilang nih, oh saya nggak dulu nih, saya nggak mau beli, saya besok aja lah, saya belum tertarik. Tapi gara-gara pengolahan kata di WhatsApp tadi, CS kita tadi, kita pandai ngolah katanya, orang tuh jadi beli gitu. Itu kan bagus tuh. Jadi saling berkaitan semua gitu. Di kontennya berkaitan, websitenya berkaitan, di pengolahan kata chat CS-nya berkaitan juga gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan video kedua saya kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua like, subscribe, dan komen di kolom komentar jika ada yang perlu ditanyakan. Saya minta dukungan teman-teman semua buat ngebantu saya buat ngembangin channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan semua video yang bisa saya bagikan di channel saya ini bermanfaat bagi kita semua untuk hasilkan cuan dan cuan terus untuk selamanya. Kita lanjutin di video selanjutnya pembahasan trik yang kita pakai, cara gimana trik-trik yang bisa cepat naikin konten kita, itu nanti kita bahas lagi ya. Cukup demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.